Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, kali ini saya akan mengupdate untuk perkembangan harga untuk Bitcoin ya teman-teman. Dimana kita lihat bahwa kemarin Bitcoin udah sempat breakdown ya teman-teman pada level 29.000 di sini, sampai mencapai titik terendahnya pada harga 28.500 ya di sini teman-teman. Oke. Tetapi pagi ini Bitcoin membuat suatu pergerakan yang di luar dugaan ya teman-teman, dimana Bitcoin setelah damnya dan menembus support, tetapi pagi ini Bitcoin justru malah pump ya teman-teman. Dari sebelumnya breakdown, kemudian itu hanya sedikit fake out, dan kemudian sekarang breakdown dari resisten area pada level 29.500. Ini cukup mengejutkan ya teman-teman, dimana seharusnya ya secara teknikal setelah menembus support, harusnya Bitcoin mengunjungi level pada support yang ada pada garis kuning putus-putus di sini atau di sekitar harga 28.000, tetapi hanya terpaut 500-an dolar ya sebelum sampai 28.000. Bitcoin hanya mencapai level support di 28.500 dan kemudian mantul kembali dan justru malah menembus resisten area. Tentunya ini manipulasi dari para whales ya. Jadi kembali lagi tergantung whales ya mau kemana arah dari Bitcoin ini. Kita cukup mengikuti alur untuk bermain Bitcoin di sini. Tidak perlu melawan arus, kita tinggal mengikuti arahnya aja kemana. Kita lihat di sini bahwa setelah breakdown, yang kita breakdown di time frame 4 jam yang lebih kecil ya. Setelah breakdown di sini, Bitcoin melakukan suatu konsolidasi di sini. Kemudian di sini ada penopang bahwa terbentuknya candle bullish di sini ya, semacam hammer candle hijau, dimana ini juga semacam morning star, dimana candle hijau ini cukup membawa Bitcoin untuk kembali naik ke atas ya teman-teman. Dengan disertai di sini terlihat bahwa volume itu juga cukup besar, jadi bisa dikatakan ini cukup mungkin untuk dikatakan sebagai valid breakout ya teman-teman. Karena sudah ada penurunan, tetapi adanya candle bullish di sini membuat Bitcoin mampu untuk naik kembali. Dan sekarang Bitcoin berada pada level 29.800 ya kurang lebih teman-teman. Kemudian coba kita lihat di time frame yang lebih besar dulu ya. Oke, di time frame yang lebih besar kita masih melihat bahwa garis kuning di sini menjadi support yang cukup kuat ya, dimana kita lihat bahwa sudah mendekati tetapi tidak sampai menyentuh, sudah mantul ya. Yang bisa kita lihat di sini adalah pada garis EMA di sini. Sangat jelas bahwa begitu Bitcoin menyentuh garis EMA ribbon yang pertama di sini, Bitcoin mantul ya teman-teman, di mana level 29.800 di sini, maksudnya 28.500 di sini merupakan support pertama dari EMA ribbon. Dan ini cukup bagus ya teman-teman jika dalam time frame weekly ya mampu untuk terus seperti ini, ataupun mungkin bisa melebihi candle merah sebelumnya di sini atau di level 30.100 kurang lebih ya, mampu close di atas sini, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang cukup bullish ya untuk Bitcoin kedepannya dalam weekly time frame. Kemudian coba kita ke satu hari. Satu hari Bitcoin menciptakan sebuah candle yang lumayan bagus juga ya. Di sini kita lihat volume juga mendukung karena lebih besar dari volume-volume sebelumnya, walaupun belum terlalu signifikan, tetapi ini masih atau sudah menjadi suatu indikasi yang cukup bagus untuk Bitcoin. Karena di sini kita melihat terciptanya candle yang cukup bullish ya, yaitu di mana di sini bisa dikatakan sebagai bullish engulfing dan juga hammer candle ya di sini. Jadi perpaduan dari dua buah candle bullish menjadi satu candle yang itu mungkin cukup membawa Bitcoin ke arah yang lebih positif ke depannya. Oke, itu dari time frame satu hari. Coba kita lihat indikasi lain ya, indikasi lain pada MACD ataupun yang lain. Coba kita lihat ke weekly, belum ada juga.
ke 4 jam ya, 4 jam. 4 jam kita melihat ada suatu golden cross kecil ya di sini. Ada sedikit golden cross dan itu menandakan potensi yang cukup bagus ke depannya, mungkin dalam beberapa hari ke depan. Tentunya kita tidak boleh terlalu lengah dulu ya teman-teman, dimana para whales di sini emang sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini kurang lebih saya perhatikan itu suka sekali ya membuat suatu fake out, entah itu breakdown kemudian mantul ke atas kembali, ataupun yang modelnya dia breakout ke atas terus turun ke bawah lagi. Sangat banyak yang model-model seperti itu untuk skema yang diberikan whales untuk mengecoh para retail di sini sekarang pada masa-masa sekarang ini. Coba kita cari dulu beberapa fake out yang sudah terjadi ya. Di sini ada sebuah fake out kecil ya. Coba kita lihat di sini. Kita bandingkan aja ya. Di sini kita lihat ada fake out di sini. Nah, pada di sini. Di sini sudah ada sedikit fake out, tetapi malah turun kembali. Begitu ya. Jadi kita harus lebih teliti kembali untuk menganalisis, karena fake out itu sangat sering terjadi ya teman-teman. Kemudian ini bisa saja ya, ini sudah fake out untuk breakdown dan di sini sudah breakout. Ada kemungkinan juga ini akan merupakan sebuah fake out lanjutan, di mana para whales menguji kita semua untuk lebih jeli kembali karena sudah breakdown tetapi malah mantul breakout ya. Kemudian di sini sudah breakout, bisa saja whales mengubah arahnya kembali dari sudah breakout kita kembali ke bawah untuk menguji support yang seharusnya disentuh ya teman-teman, karena support di sini belum tersentuh. Kemudian kita coba lihat dari sisi yang lainnya, dari segi indeks dolar dan juga SPX ataupun Nasdaq ya teman-teman. Kita coba lihat dulu untuk indeks dolar. Di sini kita perbesar time frame-nya biar lebih jelas ya, di 4 jam mungkin. Di sini kita lihat bahwa DXY atau indeks dolar di sini menunjukkan kenaikan ya, sudah breakout dari level ini kemarin pada garis kuning di sini sudah breakout dan sekarang masih mencoba kenaikannya kembali. Dan coba kita lihat SPX. Untuk SPX mulai sedikit agak turun ya. Kemudian Nasdaq juga sudah mulai breakdown kembali menguji supportnya, tetapi di sini kita lihat bahwa berbanding terbalik dengan Bitcoin ya, dimana Bitcoin malah pump tetapi Nasdaq justru malah menuju support untuk breakdown kembali. Di sini Bitcoin sudah tidak berada pada jalur yang seharusnya terjadi, tetapi kita bisa pertimbangkan lebih untuk Nasdaq dan juga SPX ya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk analisis Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.